Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Bakhtiar dari Universitas Pancasakti, jurusan Bimbingan Konseling semester 4. Di sini saya akan melakukan pembuatan video tentang cara melakukan layanan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar berdasarkan fenomena yang saya temui pada saat observasi. Ya, untuk contoh video tersebut diperankan oleh rekan saya yang bernama Mas Firdanis. Silahkan Mas. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri ke video. Ya, perkenalkan nama saya Firdanis Almalamsa Mas Firdanis dari mana? dari Brebes. Asal Brebes. Iya. Oke, berarti tujuan saya mengundang Mas Firdanis di sini adalah sebagai contoh yang kemarin pada saat saya observasi Mas Firdanis berperan sebagai peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ya. Iya. Saya ingin bertanya, apa sih kesulitan belajar yang Mas Firdanis alami pada saat di sekolah? Kesulitan belajar yang saya alami di sekolah itu kurang memahami ilmu yang diberikan oleh guru, Mas. Kurang memahami ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Iya. Itu terjadi sebelum pandemi atau setelah pandemi? Karena pada saat masa pandemi kan sekolah itu semuanya melakukan proses belajar mengajar secara daring atau online. Itu setelah pandemi. Setelah pandemi ya? Ya, karena kan pandemi sudah 2 tahun ya berlalu ya. Jadi menurut saya sulit untuk belajar, untuk memahami itu sangat sulit karena kita tergantung lewat HP kadang, terus belajarnya terganggu, kadang tidak fokus. Tidak fokus karena Kalau daring di HP misalnya ada panggilan yang masuk, otomatis kan itu akan mengganggu kita, Mas. Dan otomatis kita belajarnya terganggu dan tidak fokus. ada lagi selain masalah terkait itu? Mungkin itu kendala sinyal sama kota, gitu aja. Oke, jadi saya menangkap sebuah argumen yang disampaikan oleh Mas Firdanis bahwasanya terkait pembelajaran online selama daring ya. Mas Firdanis mengalami kendala sinyal, mengalami kendala saat melakukan Zoom meeting atau Google Meet. Kadang ada ya panggilan masuk ya saat mungkin itu menjadi kendala dan mengganggu akhirnya yang membuat proses belajar mengajar menjadi kacau dan tidak berjalan dengan lancar. Oke. Skip di rekamannya. Ya. Oke, saya mencoba mengusulkan apa yang terkait argumen tadi. Ya mungkin Mas Firdanis harus seperti menerima keadaan karena waktu pandemi kan emang kita juga aturan dari pemerintah untuk melaksanakan progres pembelajaran secara daring ya. Tapi alhamdulillah sepertinya pandemi sudah reda dan untuk ke depan dari sekolah maupun kampus sudah ada planning buat pembelajaran secara luring atau tatap muka. Dan kalau misal kemungkinan terjadi pembelajaran daring lagi, Mas Firdanis, HP sekarang juga, smartphone sekarang atau laptop sekarang kan juga udah canggih ya. Ya. Di situ biasanya ada fitur untuk mengaktifkan fitur yang jangan mulai. Ya. Oke, saya coba memberikan sedikit ulasan dan masukan kepada Mas Firdanis terkait pembelajaran berbasis online ya tadi ya. Mungkin untuk jangka waktu dekat ke depan pembelajaran akan dilakukan secara offline lagi Mas, atau luring. Jadi Mas Firdanis bisa lebih kompatibel lagi dalam belajar. Dan apabila pada saat sudah melakukan luring dan terjadi kendala yang sama atau dari pihak dosen atau dari pihak guru atau pemerintah untuk menyuruh kita semua melakukan pembelajaran online, ya Mas Firdanis mungkin bisa konsultasi lagi sama PK gitu. Saya harap sih juga ada berupa aplikasi yang mungkin harus berfokus untuk kita melakukan
pembelajaran. Saya harap ada peluncuran aplikasi tersebut. Jadi terkait pada saat pembelajaran ada panggilan masuk atau dan gangguan semacamnya, jadi itu nggak mengganggu proses pembelajaran tersebut. Ada lagi yang disampaikan mungkin kendala terkait masalah belajar? Mungkin hanya itu saja ya. Oke. Hanya sinyal kotak dan kurang memahami saja. Oke, untuk sinyal mungkin Mas Kudanis bisa persiapkan ya. Saya melihat beberapa fenomena teman saya yang mengalami hal serupa. Terkadang mereka harus, kebanyakan sih dari mereka karena rumahnya mungkin jauh dari perkotaan ya. Ya, mereka kadang main ke kafe atau ke rumah teman yang memiliki akses wifi, jadi lebih lancar sinyalnya, dan terkait masalah kuota lebih baik dipersiapkan. Jadi kita ada prepare untuk melakukan pembelajaran secara daring, dan supaya ya antisipasi aja agar tidak ada kendala dan semuanya berjalan dengan lancar. Itu aja. Sudah. Baik, mungkin seperti itu saja secara singkatnya untuk contoh ya, bimbingan kepada peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya David Bahtiar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.